Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Cegah hasrat korupsi dini. Pemberantasan korupsi memang harus dilakukan sejak dini, sebab mencegah aksi rasuah yang merugikan keuangan negara itu lebih baik daripada harus memproses pengembalian kerugian dari para koruptor yang belum tentu utuh. Apalagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 6 huruf A mengisyaratkan tugas KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan, sehingga lembaga negara dalam rumpun eksekutif itu juga mengantisipasi tindak pidana yang merugikan uang rakyat dalam pengelolaan negara. Pencegahan itu pun tidak sebatas proyek sosialisasi dari lembaga anti rasuah itu. Setidaknya ada 3 upaya pencegahan yang dilakukan, yakni preventif, detektif, dan represif. Secara preventif misalnya, dengan memperkuat integritas lembaga pemerintah untuk benar dan transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Detektif adalah program selanjutnya dengan mendorong transparan integritas aparat penyelenggara negara yang mengelola dan memperoleh pendapatan dari anggaran publik. Selain itu, secara represif, dengan memperkuat lembaga pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari pelayanan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap koruptor, sehingga aksi korupsi tidak akan terulang lagi dilakukan penyelenggara pemerintah lainnya. KPK pun kini telah mendeteksi seluruh penyelenggara pemerintah dari pusat hingga daerah, bahkan aparat desa sebagai pengelola dana desa dengan anggaran yang besar. Indonesia dalam indeks persepsi korupsi masih tinggi nilainya. Survei Transparansi Internasional Indonesia menempatkan RI dalam ranking 96 dari 180 negara pada 2021. Angkanya pun 38 dari skala 0 sampai 100 poin. Dengan makin kecil angka, makin besar aksi korupsinya. Untuk pencegahan itu, KPK mengeluarkan tingkat kerawanan korupsi daerah se-Indonesia sesuai survei penilaian integritas. Di Lampung setidaknya terdapat 6 kabupaten atau kota dengan angka tinggi dengan sebutan sangat rawan korupsi, sesuai dengan SPI 2021. Keenamnya adalah Lampung Timur sebesar 51,99%, Lampung Selatan 58,68%, Lampung Utara 62,69%, Tanggamus 65,16%, Bandar Lampung 65,58%, dan Pesawaran 67,04%. Hal ini membuat KPK memberi peringatan ke kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah ke-6 kabupaten atau kota itu untuk memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Sebab, menurut Direktorat Monitoring KPK, SPI daerah itu berada di bawah rata-rata nasional, yakni 72,4%. Pencegahan itu sangat pantas dilakukan sejak dini. Bagaimana tidak? Kini, korupsi terus mengancam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Apalagi pelakunya telah menjabat dari pamong pemerintahan terkecil, yakni desa hingga pusat. Termutakhir, malah Hakim Mahkamah Agung yang terseret korupsi bersama pihak korporat dan pengacaranya. Selain detektif perilaku korupsi, pencegahan dengan memasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah adalah salah satu upaya terbaik. Pencegahan model seperti ini dapat mendoktrin peserta didik untuk anti terhadap perilaku koruptif. Sehingga saat giliran mereka menjadi aparatur dan pemimpin bangsa di masa mendatang, sudah tercipta rasa penolakan
untuk merugikan negara. Kini tinggal pemimpin dan elit bangsa menjadi teladan dalam gerakan pencegahan korupsi itu. Aksi nyata mereka menjadi role model bagi anak-anak generasi masa depan bangsa dengan meningkatkan komitmen dalam melepaskan jerat budaya korupsi itu. Sebab teori dalam kurikulum anti korupsi itu tidak lengkap tanpa ada contoh nyatanya. Selain itu, juga sikap aparat hukum jangan ragu dan tebang pilih dalam menindak para koruptor. Bukan hanya KPK yang mempunyai tugas dalam memberantas korupsi. Seluruh lembaga penegak hukum harus bisa memberikan contoh dalam mengusut hingga memberi vonis koruptor yang membuat efek jera. Jangan sampai kendur dalam menindak koruptor. Meski kini pencegahan menjadi dikedepankan dalam pemberantasan korupsi. Sebab penindakan yang tidak maksimal terhadap penjahat tindak pidana luar biasa itu akan berdampak pada pencegahan jangka panjang. Sebab sanksi hukum yang lemah tidak bakal mampu menyetop orang yang berniat bahkan melakukan korupsi. Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan untuk bedah laju ke Lampung Pos kita kali ini? Cegah hasrat dini korupsi. Oke, memang pemberantasan korupsi itu memang harus dilakukan sejak dini. Memang seperti apa kondisinya korupsi di Indonesia saat ini Mas Wid? Ya, berdasarkan hasil survei survei penilaian integritas atau SPI 2021. Ya. Jadi untuk nasional itu 72,4%. Untuk Lampung 69,3%, ini rata-rata ya. Tetapi dari Lampung itu ada yang lebih parah, itu 6 daerah itu parah. Parah itu sangat rentan korupsi itu. Lampung Timur itu di level 51, kemudian Lampung Selatan 58, Lampung Utara 62, Tanggamus 65, kemudian Bandar Lampung 65 juga, 65, maksudnya, dan Pesawaran 67. Dan ini di bawah standar nasional semua, termasuk Provinsi Lampung itu 69,3% itu di bawah nasional 72,4. Jadi gini Mbak Nana, untuk SPI ini ada standar-standar tertentu ya. Jadi kalau di bawah 67,9% itu sangat rentan. Kemudian 68 sampai 73,6% itu rentan. Kemudian 73,77 sampai 77,4 itu waspada. Dan terakhir 77,5 sampai 100% itu terjaga. Jadi untuk Lampung, Provinsi Lampung secara umum ini karena di bawah 73% itu termasuk rentan, dan yang sangat rentan itu adalah 6 daerah itu tadi. Oke, nah lalu Mas Wid, bagaimana pandangan Lampung Pos atau Mas Wid sendiri melihat hal ini? 6 daerah ini masuk ke dalam kategori yang rentan dari korupsi itu sendiri. Tapi tahan dulu Mas Wid, nanti kita akan kembali, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.